Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya ikan gabus. Benarkah di sini ada peluang? Ayo kita belajar bersama, kita cari ilmu atau kita analisis tentang budidaya ikan tersebut. Siapa tahu di situ ada peluang atau rezeki kita untuk dijadikan suatu bisnis. Seperti biasa, saya ingatkan kembali, sebelum melakukan suatu usaha atau bisnis, kita analisis terlebih dahulu. Apakah usaha tersebut atau bisnis tersebut bermanfaat buat orang lain, dan bagaimana pasarannya di lingkungan kita, dan bagaimana pula harga atau profit yang kita dapatkan atau hasilkan jika kita sudah menjalankan usaha tersebut. Yang pertama, untuk manfaat, kita analisis atau kita pelajari atau kita cari informasi. Ikan gabus banyaklah manfaat, yaitu salah satunya untuk proses penyembuhan luka untuk orang yang sehabis dari rumah sakit, sehabis operasi dan lain-lain, atau untuk ibu-ibu yang melahirkan, dan apalagi manfaat yang lain. Salah satunya antara lain untuk kesehatan anak, terutama daya tahan tubuh, pertumbuhan anak, kesehatan anak, dan kesehatan otak atau tumbuh kembang otak anak kita. Dan selain itu, carilah informasi lain apa manfaatnya dari usaha satu ini. Misalkan salah satunya untuk menjadi contoh, niatnya misalkan bisa juga untuk menjadikan suatu peluang bisnis baru untuk para petani atau usaha sampingan dari saudara kita, teman kita, tetangga kita, dan lain-lain. Lalu kita informasikan atau kita edukasi saudara kita tersebut untuk melakukan usaha atau pembesaran. Jadi kalau misalkan mereka melakukan pembesaran, berarti kita melakukan pembibitan. Nah, carilah lebih banyak lagi usaha tersebut. Jika sudah, bagian kedua yaitu mencari informasi bagaimana pemasarannya. Setelah kita tahu manfaatnya, pasti kita bisa lebih mudah untuk mencari pemasaran dalam budidaya ikan gabus tersebut. Bukan berarti semudah itu, tapi tetap kita namanya manusia, insya Allah diberikan jalan dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Nah, setelah pemasarannya ada, manfaatnya ada, profitnya bagaimana dalam usaha kali ini? Karena dalam suatu melakukan usaha, yang paling utama kan yang kita harapkan adalah suatu profit yang kita hasilkan. Kalau kita pelajari, kita amati, misalkan kita sudah memiliki kolam, nah kita juga sudah memiliki indukan. Anggap saja bibit yang kita peroleh itu dari hasil ternak kita sendiri, berarti nilainya 0 rupiah, karena kita menyeser sendiri atau menjaring sendiri anakan tersebut. Bisa juga kita melihat kolam-kolam tetangga atau yang lain, kita berkata tembusi, kita bicarakan kepada saudara kita tersebut bahwa kita mau membeli atau meminta untuk diambil anakan
ikan gabus atau ikan kutuk tersebut. Jika dibolehkan, kalau gratis berarti kan tetap nilainya 0. Tinggal kita untuk selanjutnya itu adalah pembesaran. Kalau untuk budidaya ikan gabus dalam pembibitan, tentunya modal yang lain yaitu umpan atau pakan. Pakan itu sangatlah sedikit, paling cuma 1 kilo 2 kilo dalam 1 bulan, berupa pakan pelet yang kecil, atau bisa juga kita carikan jangkrik, bisa juga kita carikan cacing atau belikan cacing sutra, itu 1 gelasnya 10.000. Nah, kalau untuk ikan anakan itu dengan kapasitas 1.000 atau 2.000 ekor ikan kecil-kecil itu 1 bulan anggap saja mencapai 5 gelas atau 10 gelas. 10 gelas berarti kan 100.000 ditambah dengan pelet tadi, jadi total nilai modal kita kurang lebih itu 200.000. Nah, dalam perhitungan itu misalkan 2.000 ekor, nantinya dalam 1 bulan 2.000 dikalikan dengan 1.000 rupiah berarti 2 juta. Wow, ternyata besar juga kan. Berarti di sini ada peluang usaha yang bisa kita geluti. Kang, gimana kalau misalkan kita sulit untuk membudidayakan ikan tersebut atau pembibitan tersebut? Nah, sulitnya apa coba? Kesulitan atau kendala itu kita harus menerima semuanya, kita pelajari, kita introspeksi, kita data apa masalah-masalah yang ada. Misalkan apakah airnya kurang, apakah airnya kotor, atau makanannya berlebihan atau makanannya kurang, itu bisa kita pelajari. Bisa juga bertanya sama petani yang lain. Sebenarnya secara saya amati, kita amati bersama, ikan itu makhluk hidup. Anggap aja ikan itu ya kita lah, namanya makhluk hidup itu membutuhkan ruang tempat untuk hidup yang sehat, yang sejahtera seperti manusia. Bahagialah ikan tersebut. Jadi kita mengkondisikan hewan peliharaan kita itu seperti kita sendiri. Kita kasih makan dengan tepat waktu, kita kasih makan yang sesuai dengan jenis ikannya, kita amati, kita pelajari. Usaha memang tidak mudah, bahkan sulit. Nah, kalau kita dari segi orang yang suka dengan usaha atau bisnis, kesulitan itulah peluang kita untuk meraih kesuksesan. Bagaimana menurut Anda? Untuk yang ingin lebih tahu atau lebih paham, mari kita belajar bersama, kita sharing bersama, komen di kolom komentar. Kita ingat kembali, dalam suatu usaha kita cari manfaat dan motif usaha tersebut, manfaatnya apa buat orang banyak. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Anda dapat menemukan suatu usaha yang tepat, yang sesuai, dan diharapkan masyarakat dapat menikmati hasil atau manfaat dari usaha Anda. Salam sukses buat Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.